pada kesempatan kali ini aku seneng banget nih bisa ketemu sama teman-teman semua. Ada juga pemateri kita yang luar biasa dan juga pastinya teman-teman yang luar biasa juga nih. Karena kalian ini adalah calon-calon penerima scholarship. Jadi wajar banget pada hari ini itu teman-teman bisa hadir di acara webinar kita pada hari ini yang pagi-pagi udah mandi, udah pada bangun, udah pada siap-siap, karena nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang bagus ini gitu ya. Nah, jadi teman-teman semuanya selamat datang. Aku ucapin sekali lagi di acara webinar series Dream Big Study Abroad with Scholarship. Sama saya Toskiana Aulia. Nah, teman-teman pada kesempatan hari ini juga aku ingin mengucapkan selamat datang buat Kak Amar, yaitu adalah salah satu penerima beasiswa dari AAS atau Australia Award Scholarship. Nah, pasti kan teman-teman ada yang belum tahu dan belum paham, jadi wajar banget teman-teman untuk datang di webinar kali ini. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita memulai webinar ini, melihat dan mendengarkan penjelasan langsung nih dari Kak Amar, aku ingin memperkenalkan dulu nih sama teman-teman mengenai Coach Potato. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum paham, belum tahu, belum aware, belum ngeh mengenai apa sih Coach Potato itu. Nah, jadi teman-teman, Coach Potato itu adalah sebuah social enterprise yang dimana ini adalah salah satu organisasi yang berfokus untuk memperdayakan generasi muda Indonesia, di mana menyediakan capacity building program untuk mendapatkan global experiences. Nah, apa aja sih yang akan teman-teman dapetin dari Coach Potato ini? Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan informasi tentang beasiswa luar negeri, terus juga dapat mentoring, coaching, ilmu juga banyak tentang pendidikan yang pasti tentang self-development juga. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai ke webinarnya, aku ingin memperkenalkan dulu nih sama teman-teman semua tentang Kak Amar. Ya, aku juga surprisingly banget karena kalau ngelihat dari CV-nya ini pendidikannya, pengalamannya itu oke banget. Jadi aku juga termasuk yang curious nih tentang gimana sih caranya Kak Amar untuk masuk dan menerima beasiswa dari AAS itu. Nah, tapi sebelum itu aku akan membacakan CV-nya dulu nih sama teman-teman semua tentang CV-nya Kak Amar. Nih, jadi Kak Amar itu menempuh pendidikan di Master of Development Practice di University of Queensland dengan GPA-nya, siap-siap nih dengerin kaget, 6.8/7 dan juga graduate dari Bachelor of Politics Science Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan GPA yang nyaris sempurna di 3,9/4 dengan predikat graduate with summa cum laude. Wah, teman-teman boleh dong kita kasih aplaus dulu buat Kak Amar karena benar-benar wah ini luar biasa nih. Jadi teman-teman udah kebayang dong betapa pinternya Kak Amar. Jadi wajar banget nih kalau misalnya Kak Amar nanti mendapatkan beasiswa AAS itu. Terus juga Kak Amar ini punya banyak sekali internship dan juga employment story seperti menjadi researchers and head of media and public relation department Asian Studies Central University Muhammadiyah Yogyakarta di bidang conducting research in women's representation and gender mainstream strategy in Southeast Asia country. Terus juga menjadi teaching assistant international relation department University Muhammadiyah Yogyakarta. Terus juga menjadi researchers intern in Center of Southeast Asia Social Studies Universitas Gadjah Mada. Nah, Kak Amar ini juga memiliki banyak sekali extracurricular activities yang dimana keren-keren juga nih teman-teman. Itu ada dua. Yang pertama ada member of International Event Division, menjadi bagian dari UQ, Indonesian Student Association, dan menjadi student partner di UQ Student Staff Partnership Project, putting in the social science, creating our online community, dan juga banyak sekali achievement, misalnya menjadi, of course, achievement of awardee of Australia Award Scholarship, past speaker at the 5 International Student Conference of Humanity Issues, terus abis itu menerima banyak sekali beasiswa dan salah satunya menjadi ASEAN Youth Ambassador of Indonesia. Jadi teman-teman udah bisa dibayangin betapa wow keren banget pembicara kita pada hari ini. Jadi nggak salah ini pagi-pagi jam segini orang masih tidur kita udah nyari ilmu, cari informasi. Jadi wow, boleh dong tepuk tangan dong buat Kak Amar. Oke, sekarang kita sapa dulu deh Kak Amar, kayaknya udah siap dengan segelas kopi di situ. Halo Kak Halo, Amar. halo, apa kabar? Hai, I think baik. it was too kind untuk such introduction.
I'm flattered. Ya Terlalu enggak, lebay, soalnya tapi kayak but thank you. introduction-nya wajar sih dengan achievement yang kakak punya. Sekarang jam berapa kak di sana? Oh ya teman-teman, informasi nih kalau Kak Amar itu sekarang masih ada di Australia, jadi vibes Australianya masih kerasa banget ya. Jam berapa nih di sana nih biar teman-teman di Indonesia bisa wow jam segini gitu. Jam berapa Nah, kak di sana? sebenarnya kalau Australia sama Indonesia cuma beda 3 jam ya, Oh gitu. sama Brisbane ya. Jadi di sini 3 jam lebih awal, sekarang jam 1.15-an kayak gitu. Oh, Cuman kalau di summertime biasanya beda waktunya 4 jam sama Melbourne kayak gitu. oke, ya udah. Biasanya Oh ya, waktunya. sebelum Kak Angkar memulai, aku ingin ngingetin lagi nih sama teman-teman. Nah, teman-teman bisa screenshot ini dan upload ke Snapgram, atau nanti di akhir acara kita bakal ada foto bareng. Jadi teman-teman bisa upload di Snapgram kalian, langsung tag di Instagramnya @coachpotato_id dengan caption yang semenarik mungkin, karena nanti akan terpilih 3 orang yang akan mendapatkan voucher sebesar 50.000. Jadi teman-teman kapan lagi kan, udah gratis, dapat voucher, cuman gara-gara nge-upload doang gitu. Nanti juga abis ini kita boleh nge-spill Instagramnya Kak Amar nih. Misalnya yang nanti mau kode-kode ya Kak ya, boleh ya. Nanti Boleh. terakhir-terakhir kita spill Instagramnya juga. Oke Kak Amar, gimana? Udah siap semua untuk informasi yang nanti akan ditampilkan? Siap-siap. Paling aku minta tolong di enable aja untuk share screen ya. Oke, baik. Kalau gitu, Kak Amar boleh langsung aja dimulai ya. Sambil nunggu bisa di share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya berarti ya untuk teman-teman. Mungkin aku bisa quote katanya Taskiana. Aku manggilnya gimana ya? Aulia. Aulia. Cek. Eh, aku panggilnya Aulia apa Taskiana nih? Taski. Oke. You're muted by the way, tapi aku bisa. Ya. Jadi bener banget ya kayak teman-teman udah bangun pagi-pagi dan bisa mau kayak gitu punya willingness untuk apa ikut acara sesi kayak gini, karena sebenarnya dulu kayaknya opportunity kayak untuk webinar-webinar kayak gini masih sangat terbatas karena mungkin trennya karena COVID-19 juga kayaknya, jadi banyak acara itu semuanya jadi serba online. Dan kalau dulu aku mau ikut acara sesi scholarship harus ikut yang datang ke acaranya langsung gitu loh. Kalau mungkin teman-teman pernah ngalamin ke exhibition, scholarship exhibition. Jadi it's a very well opportunity yang teman-teman bisa apa optimalisasikan untuk bisa jauh lebih well prepared lah ya kalau misalnya punya intensi untuk melanjutkan S2 kayak gitu. Mungkin nanti secara umum kalau di tornya kan aku dibilang 50 menit nih sesi share-nya, tapi 10 menit tanya jawabnya. Itu setauku, tapi mungkin kita bisa lebih lamain ditanya jawab. Nah, nanti aku bakal sedikit dulu cerita tentang program yang aku ambil di sini, program apa. Lalu aku coba masuk langsung ke sedikit tips and tricks kali ya. Dan itu aku bisa bilang dari personal experience ya. Jadi it might not be applicable to every one of you, tapi aku bisa kasih apa ya bottom lainnya lah, kira-kira apa aja yang penting untuk teman-teman harus taken into consideration kalau misalnya mau apply beasiswa. Oke. Aku jadi di sini ngambil Master of Development Practice. Dan apa ya, di UQ sendiri universitas yang sebenarnya masuk ke top 8 di UQ ya, di Australia ya. Jadi dia masuk yang terbaik, 8 terbaik lah, dia masuk grup 8. Dan secara dunia global ya peringkatnya juga bagus. Dan ada sebenarnya pertimbangan lain kenapa juga aku pilih UQ ya. Ini kalau misalnya teman-teman pengen punya gambaran UQ itu seperti apa, mungkin aku bisa kasih sedikit gambaran. Jadi UQ itu orang bilangnya kampus ungu karena biasanya kalau misalnya pas spring ya, itu ada bunga jacaranda, jadi kampus itu ungu semua.
Dan itu yang selalu jadi populer ya di UQ, selain bangunannya bagus kayak gitu. Di sisi lain, kalau secara suhu, temperatur, kayak di weather kayak gitu ya, itu kayaknya nggak terlalu jauh beda sama Indonesia. Jadi kalau ini kan sekarang lagi hampir mau masuk winter, jadi agak sedikit dingin tapi panas, ngerti nggak sih? Jadi mungkin masih bisa relatable lah kalau sama orang-orang yang di Jawa Barat atau di Kaliurang ya kalau di Yogyakarta. Terus di sini juga living cost-nya jauh lebih murah ketimbang harus living cost di kayak Melbourne atau Sydney, karena mereka jauh jadi kota-kota besar. Kalau di Brisbane ini kotanya ya kota baru tapi yang nggak terlalu mahal, dan juga banyak banget research opportunity. Jadi ini reason kenapa mungkin aku masuk UQ ya, dan ambil Master of Development Practice sendiri karena pertama, ini adalah salah satu stream yang kemudian jadi priority field ya, yang Australia Awards prioritaskan dalam program yang kemudian program master atau program PhD yang diambil dari awardee-nya. Karena fokusnya kan memang untuk pembangunan gitu ya. Jadi memang mereka memprioritaskan stream-stream program yang kaitannya sama pembangunan atau economic empowerment atau environment. Jadi ada 3 stream pilar ini. Cuman pada aplikasinya memang biasanya beda setiap tahun gitu ya. Dan itu selalu didiskusikan dengan pemerintah Indonesia. Kira-kira demand-nya apa sih yang diperlukan dari Indonesia. Jadi biar pas pulang kayak gitu awardee-nya ini bisa contribute somehow to the development in Indonesia kayak gitu. Nah, aku fokus ke development practice, tadi mungkin sudah sedikit disinggung dari Taski ya, kalau pas di introduction sedikit tadi. Kalau misalnya aku fokusnya memang ngomongin lebih ke women's representation in politics, dan lebih ke isu-isu critical theory gitu ya, kayak isu-isu disabilitas. Dan kalau secara area, aku memang fokusnya di Southeast Asian countries. Hal ini sangat strategik juga karena menurut aku secara area studies gitu ya, Indonesia sekarang punya posisi yang strategis dalam konteks di kawasan. Jadi aku kira fokusin atau punya passion di kajian Asia Tenggara itu sangat penting di satu sisi, dan di sisi lain ketika ngomongin isu tentang gender, isu tentang women's representation gitu ya, kayaknya untuk mencapai yang namanya good governance kayak gitu dan democratic governance, ya Indonesia perlu untuk memfokuskan dirinya untuk improve in that area kayak gitu. Jadi teman-teman harus bisa somehow justify kenapa teman-teman ambil program itu, karena you know that when you're graduated kayak you will be needed gitu loh, atau at least ilmunya kalian bisa di-deliver untuk ya bisa pembangunan dalam artian pembangunan langsung turun ke lapangan, atau ya juga bisa contribute secara akademik gitu ya, lewat research dan seterusnya. Itu sih, jadi mungkin sedikit background tentang apa yang aku pelajarin dan kenapa aku sekarang ngambil di UQ dengan fokus studi development practice. Di UQ aja namanya development practice, tapi di beberapa kampus ada international development, ada development studies, jadi namanya sama-sama, tapi namanya agak beda-beda, tapi idenya fokusnya sama tentang development. Nah, ini tentang Australia Awards ya, karena mungkin teman-teman tujuannya ke sini bukan belajar, mungkin pengen tahu sedikit lebih detail tentang Australia Awards dari informasi yang sudah disampaikan di websitenya. Tapi lagi-lagi aku bakal tetap minta teman-teman untuk selalu find out about the scholarship by yourself gitu ya. Itu salah satu strategi penting, karena kalau mau belajar atau mau tahu atau mau sukses tentang sesuatu di satu aspek ya, teman-teman harus dalamin dulu gitu aspek itu apa aja yang harus diiniin. Nah, mungkin gambaran secara umum Australia Award Scholarship itu jadi salah satu beasiswa internasional yang paling cukup besar dan lama ya. Dia terbesar dan terlama di Indonesia karena dia udah operate sejak bahkan 1970-an. Tapi dulu namanya mungkin ADS, Australian Development Scholarship. Terus berubah jadi AS, ikutin zaman lah.
Nah, cuman ini jadi salah satu grant scholarship terbesar karena internasional terbesar kalau dibandingin misalnya kayak Chevening atau Fulbright gitu ya. Yang diterima itu kan mungkin kayak yang di Jepang itu membuka gakusho itu kan kayak cuma 60 orang gitu ya satu angkatan. Kalau Chevening sama Fulbright aku kurang tahu, tapi nggak sebesar Australia Awards Scholarship karena di Australia Awards Scholarship itu yang diterima biasanya di satu angkatan bisa sekitar 250-an. Dan itu khusus porsi Indonesia kayak gitu. Beda sama kalau dibandingkan sama negara lain juga ya, yang awardee-nya Australia Awards kayak Papua New Guinea, terus negara-negara Afrika lainnya, Indonesia itu selalu jadi kontingen terbesar, istilahnya mau tanding ya, jadi selalu jumlah terbesar kayak gitu ya, karena paling besar komunitasnya, dan itu logical banget karena ya Australia juga punya banyak interest gitu ya di Indonesia. Jadi itu nggak bisa terlepas dari fenomena itu. Cuman ya teman-teman harus tahu, meskipun dia punya kuota yang besar juga, peminatnya juga banyak kayak gitu loh. Artinya juga tetap kompetitif ya, tetap sama susahnya sama yang lain. Walaupun nanti mungkin aku bisa sedikit cerita bahwa Australia Awards ini juga secara seleksi, proses seleksi itu sangat simpel juga gitu, cuman 2 tahap aja. Dan mungkin beda kalau kalau kita kontraskan dengan membuka Gakusho atau LPDP ya. Karena aku juga dulu sempat daftar membuka Gakusho dan cuman stuck di level kedua apa ya sebelum interview. Jadi banyak banget tahapannya. Kalau Australia Awards ini cuma 2 tahapannya. Berkas, selesai pemberkasan, langsung interview dan IELTS. Jadi interview dan IELTS itu bersamaan. Nah, cuman ya tadi yang aku bilang, peminatnya juga banyak gitu loh. Peminatnya banyak dalam artian kalau misalnya aku bisa kasih gambaran, di tahun aku aja yang daftar itu ada sekitar 5.600-an ya. Pas pertama kali daftar berkas. Jadi mereka nge-state itu pas pertama kali aku lolos, mereka bilang, oh iya kamu lolos dari seleksi dari 5.000 sekian berkas dan masuk ke dalam 400 sekian orang awardee. Jadi dari 5.000 di tahap pertama itu langsung di cut down sampai ke 400 sekian. 400 ya hampir 500. Artinya kan 90% gitu ya dipotong ya dari total semua yang calon yang apply itu jadi 500 aja, 10% dari total yang daftar. Nah, dari 10% ini di tahap pertama yang dimasukin ke seleksi ke tahap kedua, itu mereka dipotong sampai setengahnya, biasanya sampai 250 kan. Nah, jadi sebenarnya kalau aku bilang, kalau teman-teman udah sampai masuk ke tahap satu, lolos tahap satu, itu sebenarnya teman-teman udah aman, dalam artian ya teman-teman udah bisa punya chance jauh lebih besar lah, 50-50, karena yang diterima itu 50% gitu loh dari jumlah total yang masuk ke seleksi tahap pertama. Itu sebuah achievement, bahkan itu selalu di state dari interviewernya setelah kita di briefing dibilang kayak kalian udah masuk ke tahap sini aja, kalian udah apa namanya udah sebuah kebanggaan ya, pencapaian sendiri, karena nanti mereka sangat transparan dalam artian ketika kita nggak lolos gitu ya, mereka bakal kasih feedback dan bakal kasih tahu kenapa kita nggak lolos. Itu case yang teman aku ya, jadi teman aku nggak lolos tapi dia dikasih tahu, oh iya ini feedbacknya kamu kurang ini, kita kurang jelas dengan ini, dan kalau kamu mau kita encourage untuk daftar lagi tahun depan. Makanya nggak sedikit fenomena bahwa awardee yang lolos itu yang bukan sekali 2 kali gitu ya, bahkan ada yang 3 sampai 4 kali daftar dan baru lolos. Tapi karena perlu tadi juga ya konsistensi dan persistensi ya, kalau kalau udah males dan pasrah nyerah ya selesai di situ. Tapi trust me, kayak the struggle and the fight worth your effort lah, hasilnya itu worth your fight. Nah, secara umum itu ya. Jadi semuanya di cover, teman-teman cuman seleksi, bahkan di proses seleksi aja tuh mereka sudah tanggung gitu loh. Kalau misalnya contoh teman-teman lolos tahap 1, dari teman-teman lolos tahap 1 kan masuk ke interview ya. Dan interview ini cuma ada di 8 kota di Indonesia. Kalau misalnya teman-teman di kotanya nggak ada tempat interview dan harus membuat teman-teman travel gitu ya, nanti biaya travelnya teman-teman itu
ditanggung bahkan dari si Australia Awards-nya, nanti di reimburse dari mereka. Itu nggak ada yang ngelakuin kayak gitu kan ya kalau misalnya di beasiswa lain. Dan sampai di tahap akhir gitu ya, nanti kalau teman-teman dinyatakan lolos, maka kan kemudian teman-teman bakal ikut yang namanya pre-departure training. Nah, pre-departure training ini pelatihan di mana untuk mempersiapkan teman-teman sebelum berangkat. Nah, durasinya pre-departure training ini bergantung sama nilai IELTS yang teman-teman dapetin di seleksi keduanya, AAS. Jadi IELTS yang kedua itu penting untuk melihat sebenarnya teman-teman di kategori mana kayak gitu level bahasa Inggrisnya. Apakah sudah siap langsung daftar, dimasukin ke universitas, apakah perlu pelatihan bahasa Inggris dulu. Kalau teman-teman sudah siap, biasanya pelatihannya cuma 7 minggu. Nah, 7 minggu ini sebenarnya udah campur aduk ya sama pelatihan tentang cross cultural understanding, academic writing, juga bahkan ke persiapan-persiapan berkas lainnya, kayak termasuk tes kesehatan dan seterusnya. Itu semuanya ditanggung mereka. Jadi ditambah ketika teman-teman sudah terhitung waktu PDT, aku kasih tahu yang bagus-bagusnya dulu biar teman-teman semangat ya. Teman-teman udah dikasih duit bulanan, duit bulanan untuk menunjang teman-teman gitu ya, pas selama pelatihan sampai sebelum berangkat. Tapi idenya tunjangan ini kan sebenarnya untuk ngesubsidi kalau teman-teman harus kerja terus karena nggak kerja gitu kan ya. Jadi teman-teman harus terus punya tetap dapat masukan dong. Nah, pemasukan karena duit tunjangan ini sebenarnya untuk ngesubsidi itu sebenarnya. Tapi bagi yang kayak aku mungkin ya pas itu juga selesai kerja dan ya senang-senang aja gitu loh. Maksudnya dapat duit dan nggak kerja cuma disuruh belajar, udah kayak wah fasilitasnya udah kayak keren banget. Maksudnya mereka make sure bahwa well-being awardee-nya itu benar-benar utama dan pertama harus diselesaikan. Jadi mereka nggak mau ngirim orang ke Australia kalau misalnya secara akademik atau secara kesehatan nggak siap gitu loh. Tapi yang pasti dalam seleksi Australia Award Scholarship ini lolos dulu beasiswanya, itu yang paling penting. Karena nanti teman-teman nggak perlu cari LOA dan segala macamnya, teman-teman tinggal tunjuk, oh aku mau masuk universitas ini, nanti mereka yang tinggal daftarin. Itu enaknya ya, enaknya Australia Awards. Ya tadi susahnya ya besar peminatnya dan juga kompetisinya juga lumayan kuat. Nah, ada hal lain lagi juga yang mungkin teman-teman harus tahu. Kalau misalnya teman-teman dari daerah Geographic Focus Areas gitu ya, GFA, itu teman-teman punya karena ini salah satu bentuk policy afirmatifnya Australia Awards ya, untuk make sure bahwa distribusi kesempatan untuk beasiswa ini terbagi rata dengan teman-teman yang dari daerah GFA, ada Aceh, Nusa Tenggara Timur Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Maka mereka buat standar untuk syarat administratifnya biasanya jauh lebih rendah sesuai syaratnya, dan juga punya kuota jauh lebih besar kayak gitu. Jadi ada khusus 30% itu khusus mereka dari daerah geographic focus area, dan kemudian mereka punya standar administratif syaratnya jauh lebih rendah. Misalnya GPA-nya kalau bukan dari GFA itu 2,9. Tapi kalau dari GFA 2,75. Terus kalau dari dari IELTS-nya yang biasa itu nggak boleh ada yang di bawah 6,5 apa ya. Kalau itu nggak boleh dari 5,5 kayak gitu, 6 kayak gitu. Jadi ada bentuk afirmatifnya gitu ya. Itu sebagai bentuk untuk make sure bahwa distribusi scholarship ini setara gitu, adil ke berbagai daerah yang jadi geographic focus areas. Nah, dari total 250 itu memang 85%-nya itu khusus master program dan 15%-nya itu khusus PhD ya. Jadi nggak 250 itu master semua, tapi ada juga yang PhD. Cuman ya kadang kebijakan ini berubah dan itu balik lagi yaitu hak prerogatifnya pemerintah Australia gitu ya di sini. Jadi yang pasti kalau misalnya teman-teman mau detailnya baca handbook Australia Awards itu.
Nah, itu makanya balik ke poin ini, kalau misalnya teman-teman mau tahu gimana aku cara tahu semua detail itu, ya baca kayak gitu. Ya baca websitenya, pahamin, bahkan mereka punya YouTube tutorial sendiri gitu ya, gimana cara daftar, gimana masukin aplikasi, kapan deadline-nya, terus juga ada apa, siapa aja yang targeting of awards-nya, terus priority field of study-nya, selection prosesnya, dan seterusnya. Ini udah lengkap banget. Kalau teman-teman punya waktu sebenarnya 1 hari pelajarin ini full, ya teman-teman udah bisa ngasih ini aja, ngasih seminar bahkan gitu, gimana cara Australia Awards seleksi gitu ya. Cuman ya harus lolos biar bisa ngomong gimana tips and tricksnya mungkin kayak gitu. Nah, itu sih ya untuk how do I know tentang scholarship ini. Semuanya bisa teman-teman akses di online kayak gitu. Nah, sekarang mungkin masuk ke tips and triknya. Gimana kalau ini aku simpelin ya, ini aku simplifikasi dan maybe it works better for me but not for others gitu ya. Dan makanya ini subject to my personal experience. Kalau misalnya teman-teman mau coba dilakuin ya silahkan. Ya kalau mau ngerasa oh ini nggak cocok approach-nya ya silahkan cari yang lebih baik approach-nya gitu ya. Tapi ada 3 aspek sebenarnya yang menurut aku harus setiap aplikasi punya gitu ya ketika mau successful. Dan ini nggak cuma terbatas dalam aspek mau daftar scholarship, tapi juga mau daftar apapun gitu ya, mau daftar kerja, mau daftar misalnya seleksi award apalah kayak gitu ya. Ada 3 aspek ini yang harus teman-teman lakuin, dan ini bukan proses yang sekuensial ya, sebenarnya ini aku analoginya kayak seolah-olah prosesnya berurutan, tapi bukan proses yang sekuensial ya, tapi ini proses yang teman-teman harus going back and forth sebenarnya, nggak udah research selesai harus assess, tapi setelah assess teman-teman bisa research lagi, bisa sambil assess sambil act strategically juga, sambil act strategically sambil research lagi gitu. Jadi 3 aspek ini yang teman-teman harus lakukan simultaneously sebenarnya ya, nggak yang kemudian terpisah. Nah, pertama aspek research gitu ya, yang tadi selalu aku emphasis di awal. Kalau mau tahu research, research ini dalam artian find out what do you want to know about kayak gitu kan. Dan beyond knowing what do you want to know about, juga find out apa yang kira-kira essential gitu loh dari aspek yang teman-teman harus tahu itu. Nah, secara umum kalau ngomongin scholarship gitu ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang biasanya aku yield to myself, terus aku cari jawabannya kayak gitu. Apakah misalnya apa aja general requirement-nya, apa aja supporting document yang diperluin, priority applicant-nya siapa, priority fields of study-nya apa, terus gimana selection prosesnya, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang teman-teman harus pahami sendiri, cari sendiri informasinya. Ya kalau misalnya ada yang bisa ikut event atau pelatihan atau mentorship, ya mungkin jauh lebih ini ya lebih intens, mungkin kayak dari program yang bakal ditawarin dari Coach Potato gitu ya. Kalau teman-teman tertarik dengan mentorshipnya mungkin bisa langsung join dan segala macamnya. Itu strateginya teman-teman lah kalau misalnya pengen tahu lebih detail. Nah, cuman ini secara umum yang teman-teman bisa lakukan sendiri gitu ya. Pahami betul each of this aspect gitu, biar teman-teman nanti nggak merasa kayak misalnya udah sampai di tengah jalan, udah siapin berkas dan segala macamnya, terus sangat sangat fundamental misalnya ternyata teman-teman prinsipnya pengen ikut scholarship kalau misalnya itu fully funded. Ternyata waktu pas sudah siapin berkas semuanya, teman-teman baru find out kalau ternyata misalnya scholarship-nya berubah jadi misalnya partially funded. Jadi I wouldn't say you're wasting your time, tapi kayak you can put your more effort for doing something else gitu loh, daripada nyiapin berkas scholarship yang teman-teman tahu ujung-ujungnya teman-teman nggak bakal daftar. Ngerti nggak sih? Jadi itu being efficient. Dan makanya research di awal itu important. Ini satu aspek yang teman-teman harus cari sendiri gitu ya. Nah, yang kedua, while you're doing research kayak gitu ya, assess yourself kayak am I eligible? Walaupun again ya, pertanyaan am I eligible itu suatu pertanyaan yang sangat mungkin bisa dilihat simple gitu ya.
tapi juga bisa sangat kompleks karena eligible to what extent dan eligible to who gitu ya. Apakah ini eligible berdasarkan judgementku atau eligible berdasarkan judgement orang. Nah, jadi ketika teman-teman ngejawab eligibility ini, teman-teman juga harus position yourself, nggak nggak cuman teman-teman ini bakal compete dengan diri teman-teman, tapi juga teman-teman bakal compete dengan orang lain gitu loh. Jadi kalau misalnya let's say, oh yeah, do I meet the general requirements? Kayak yes, I meet all the general requirements. Misalnya GPA-nya udah misalnya 3,5, IELTS-nya udah 7. Terus misalnya apa punya pengalaman kerja, punya ini, punya itu. Requirements-nya udah lengkap. Tapi mungkin pertanyaannya balik lagi. Kayak do other applicants punya meeting at the same general requirements dengan standar yang lebih tinggi kayak gitu ya. Kalau misalnya punya standar yang lebih tinggi ya berarti kita harus juga bisa kompetitif dong untuk make sure kalau you are at the top of the competition walaupun agak sedikit ini orang kok ngajarin kompetitif tapi ya penting gitu ya. Being competitive di dalam hal dapetin scholarship itu ya penting. Boleh misalnya sama teman bareng-bareng daftar scholarship tapi ya teman-teman tetap harus being kompetitif gitu ya. Karena pas daftar AS ini juga aku nggak sendiri, aku punya kelompok gitu loh. Kita bareng daftar-daftar AS ini beasiswa lain juga, terus kayak oh dia dapat di sini, dia dapat di sini, dan jalannya beda-beda. Tapi in that sense, you still have to be competitive gitu. Nah, ini pertanyaan yang kalian assess diri teman-teman gitu ya. Dan pastiin yang crucial itu teman-teman penuhi gitu. Dan apa ya, kalau misalnya bisa dibilang kayak misalnya, mungkin pertanyaannya basic banget ya, apakah GPA-nya memang harus tinggi untuk biar bisa lolos? Apakah chance kalau misalnya IELTS-nya bisa band score-nya 9, kemungkinan bisa lolos administrasinya lebih besar? Itu kan hypothetical question ya. Kayak aku juga nggak tahu jawabannya sebenarnya, tapi logikanya kalau misalnya kamu bisa secara bersaing lebih baik dari orang lain, ya kamu punya opportunity lebih besar dong untuk menang. Kalau misalnya dari segi GPA lebih tinggi, dari segi apa namanya IELTS lebih tinggi dan segala macamnya. Tapi ada aspek lain yang teman-teman juga harus make sure bahwa teman-teman juga meet their requirements gitu loh. Yang nanti mungkin aku bakal jelasin di kriteria ketiga tentang acting strategically gitu ya. Yang kaitannya berkaitan dengan pertama gimana cara menulis essay, yang kedua gimana teman-teman handling interview. Kayak itu juga matters dan mungkin juga more important to some extent gitu ya, karena it's about how you convince other people atau si assessornya that you are eligible enough untuk dapat beasiswanya kayak gitu, atau that you are worth enough kayak gitu untuk mereka spending their money for. Nah, makanya bukan aku kemudian pengen nge-underestimate bahwa oh ya udah nggak apa-apa deh misalnya punya IELTS secukupnya dan GPA secukupnya, tapi aku apa misalnya nanti bakal pastiin kalau di aspek lain interview dan wawancara aku bakal lebih fokus gitu. Itu boleh juga ya. Tapi dalam artian jangan sampai nanti kalau teman-teman sudah memenuhi general requirements terus teman-teman ngerasa bahwa oh di margin banget gitu loh general requirement teman-teman, maka teman-teman ngerasa ya udahlah ngapain aku daftar karena aku juga di margin. Di margin itu dalam artian mepet batas GPA-nya 2,9, teman-teman cuma dapat 2,93 misalnya. Itu kan margin banget ya. Teman-teman kayak oh ya udahlah kalau kayak gini chance-nya mungkin sedikit. Ya jangan gitu juga. Maksud aku teman-teman bisa make sure kalau sudah memenuhi general requirement daftar, tapi make sure you can complete it dengan aspek lain yang lebih baik kayak gitu. Itu balancing it dengan aspek lain ya kayak essay-nya dan seterusnya, karena juga nggak karena ada 3 aspek ya yang mungkin juga bakal sangat kompleks kalau aku jelasin, tapi secara umum di state dalam websitenya itu ada 3 aspek yang mereka nilai. Pertama memang academic competence. Academic competence ini dalam artian kalau misalnya teman-teman punya GPA yang bagus, track record akademik yang bagus, mereka punya logika dan asumsi bahwa
you are gonna do well gitu loh dalam doing your study in Australia. Jadi kalau teman-teman punya track record bagus kan mereka bisa ngejudge, memprediksi bahwa teman-teman juga bakal mungkin bisa menyelesaikan studi teman-teman dengan baik gitu di Australia dan nggak struggling. Karena mereka nggak mau ngirim orang ke sini terus mereka struggling gitu kan sampai di Australia. Kayak makanya pelatihan PDT itu dilaksanain untuk make sure bahwa teman-teman nggak bakal struggling. Meskipun teman-teman nanti struggling di sini ya mereka bakal kasih banyak banget support gitu ya. Semuanya lah dibantu untuk make sure bahwa teman-teman ini tetap bisa completing your study here. Yang kedua aspeknya adalah leadership. Nah mungkin leadership ini yang dilihat dari aspek-aspek seperti misalnya yang tadi aku bilang, dari kurikulum vitae teman-teman gitu ya, keterlibatan teman-teman dalam organisasi, dalam employment teman-teman kayak gimana, atau misalnya dalam aspek kaitannya di dalam esai itu ada satu spesifik pertanyaan tentang explain atau describe when you are demonstrating your leadership skill. Ada satu essay question yang dedicating untuk mempertanyakan gimana teman-teman demonstrate leadership skill teman-teman. Di situ nilai leadership teman-teman dinilai. Terus yang ketiga, aspek tentang gimana teman-teman bakal contribute to the development in Indonesia. Jadi itu yang dilihat dari aspek esai teman-teman. Jadi mungkin kalau bisa dilihat, general requirements ini bakal ngasih judgment untuk mereka, nilai tentang academic competence teman-teman, tapi untuk ngelihat leadership skill dan ngelihat gimana teman-teman bakal bisa kontribusi apa enggaknya ke development di Indonesia, bakal dilihat dari esai teman-teman dan juga dari interview teman-teman. Makanya harus balance gitu. Itu ya, itu assess yourself penting. Nah, yang terakhir mungkin act strategically. How could I make a unique application? Karena ini yang paling fundamental banget waktu pas daftar. Dari 5.000 sekian jadi 400. Yang itu berkurang 90%. Itu kayak, aku juga kayak nggak tahu mimpi apa gitu ya bisa lolos Australia Awards, to be honest. Kayak, honestly, itu kayak, I was shocked juga karena nggak temanku yang daftar bareng sama aku juga none of them lolos tahap pertama gitu. Jadi kayak, itu ya blessing ya juga ngagetin. Tapi ya intinya pertanyaannya sekarang gimana teman-teman bisa make sure bahwa aplikasi teman-teman itu unik. Aplikasi ini dalam artian pertama lebih fokus ke esai teman-teman ya. Karena di AS itu kita semuanya isinya online. Jadi nggak ada yang ngirim berkas lewat pos kayak gitu, nggak ada sama sekali, semuanya udah online. Jadi teman-teman cuma tinggal, tapi bisa sih pakai pos juga kalau internet di rumah nggak bisa gitu kan. Tapi ya secara umum online masuk ke Oasis, masuk di Oasis teman-teman isi data, ya isi data basic dan segala macamnya. Udah isi data basic ke teman-teman, ada 4 pertanyaan esai kayak gitu di akhir ya. Yang 4 pertanyaan ini, pertama itu nanya kenapa teman-teman milih jurusan ini dan universitas ini. Yang kedua itu tentang gimana program ini bakal membantu teman-teman dalam karir teman-teman di masa depan. Yang ketiga itu tentang demonstrating your leadership skill. Yang keempat itu tentang gimana cara kita bakal make use the knowledge and experience yang kita dapat selama di Australia untuk kontribusi di Indonesia, dan kira-kira apa aja yang bakal jadi barriers-nya untuk mencapai itu. Jadi 4 pertanyaan ini yang mereka pengen assess. Dan untuk menjawab satu pertanyaan itu kita cuma punya 2.000 karakter. 2.000 karakter itu paling sekitar 200 sampai 300 kata. Jadi di sini poinku yang pertama gitu ya, fill in your personal data itu accurately. Make sure kalau misalnya data yang teman-teman isi, nama, address, segala macam itu ya, akurat. Jangan sampai bohong. Jangan sampai misalnya nggak pernah kerja di tempat A, teman-teman tulis kerja di tempat A. Ya jangan sampai gitu juga dong, biar pengen punya kelihatan pengalaman kerja, terus tulis bohong banget punya pengalaman kerja. Itu jangan. Jadi fill in your personal data accurately. Nah yang kedua,
try to impress assessor with your educational, organizational, and work experience. Itu dalam konteks CV teman-teman ya. Jadi kan teman-teman juga harus ngisi curriculum vitae ya. Di CV teman-teman itu mungkin kayaknya harus ada sih, kalau teman-teman mungkin, atau mungkin Coach Potato juga bisa organize atau cari orang yang ngerti gimana cara buat CV yang bagus gitu ya. Yang maksudnya CV yang bagus dari yang pernah aku ikut pelatihan, intinya adalah gimana teman-teman nunjukin bahwa ada progression dari setiap tahun ke tahun. Jadi nggak misalnya dari 2016 teman-teman wah banyak lomba ini itu international competition ke sana ke sini, 2017 teman-teman zong sama sekali, nggak ada ngapa-ngapain, nggak ada extracurricular activities, nggak ada ikut organisasi, nggak ada kompetisi, nggak ada capacity building sama sekali. Terus 2018 teman-teman nggak ada, 2019 banyak lagi kompetisi misalnya. Nah, mungkin itu bukan jadi CV yang bagus ya, tapi building CV juga effort juga dari kita gitu ya. CV itu kan dibuat dari hasil jerih payah kita juga gitu kan ya. CV yang bagus itu artinya ya make sure bahwa yang nggak mesti di setiap tahun teman-teman harus misalnya punya publikasi, atau di setiap tahun punya teman-teman harus ikut kompetisi sana sini, nggak mesti, tapi make sure kalau di setiap tahun itu teman-teman punya doing something productive, quote unquote kayak gitu ya. Bisa itu ya di organisasi, bisa itu ya fokus di tahun ini organisasi aja, di tahun depannya teman-teman misalnya fokus lomba-lomba, di tahun selanjutnya teman-teman udah punya banyak publikasi kayak gitu kan ya. Itu juga progression yang artinya teman-teman nggak kemudian misalnya putting all the things semuanya dalam satu CV teman-teman sampai misalnya 5 sampai 10 halaman. Nggak mesti kayak gitu. Yang mesti make sure bahwa yang educational, organizational, sama works experience, sama your award whatsoever itu relevan sama apa yang teman-teman mau daftar misalnya di program apanya kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang mungkin nggak fundamental ya, tapi kayak penting untuk teman-teman make sure bahwa waktu pas milih jurusan apa sama universitas apa, ini agak tricky sih ya. Tapi kalau aku, strategi ini juga nggak selalu applicable lagi-lagi ke setiap orang. Tapi pas aku daftar, aku cuma pilih satu universitas dan satu jurusan. Padahal sebenarnya kita punya kesempatan untuk milih 3 jurusan di terserah berapa banyak universitas gitu ya. 3 jurusan misalnya di 2 universitas aja. Jadi ada 2 jurusan di satu universitas. Itu bisa juga. Tapi pas itu aku kebetulan cuman daftar di satu jurusan dan di satu universitas. Speaking of which, mungkin agak bingung, tapi pas itu aku daftar di University of Melbourne ya. Aku nggak di UQ awalnya. Di University of Melbourne, aku ngambil Master of Development Studies dengan fokus Gender Specialization kayak gitu ya. Tapi bla 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 bla, pas daftar ternyata aku lolos beasiswa, terus pas di PDT itu kita ada exhibition gitu ya, university exhibition. Jadi universitas Australia perwakilannya itu pada datang ke Indonesia untuk ngepresentasiin, ngasih tahu, nge-assist kita, ngebantu kita kira-kira mau universitas yang kita masukin. Aku approach ke stand-nya, booth-nya University of Melbourne, dan tanya ternyata programku nggak di-offer lagi. Jadi itu alasannya kenapa juga aku pindah gitu ya. The story behind kenapa aku juga di UQ ya. Dan itu memungkinkan aja, karena yang penting tadi aku bilang, teman-teman dapat dulu beasiswanya gitu loh. Yang teman-teman targetin adalah dapat beasiswanya. Setelah dapat beasiswanya, teman-teman nanti bakal ditanya juga kok di pas PDT itu mau masuk universitas apa. 3 universitas atau 3 jurusan yang teman-teman bakal mau daftar sesuai prioritas. Jadi kita dikasih chance itu nanti waktu pas PDT. Nah, pas itu aku cuman pilih satu program di satu universitas. Strategi ini aku pilih, kenapa? Karena aku pilih strategi ini karena apa? Karena untuk ngejelasin kenapa alasan aku memilih program dan universitas ini dalam 200 kata itu sangat susah gitu loh. Gimana kalau aku milih 2 jurusan di 2 universitas atau 3 jurusan di 2 universitas, aku ngerasa kayak
I'm incapable of writing such things, dan at the same time I convince assessornya gitu. Jadi ini strategiku. Jadi aku make sure bahwa dalam menjelaskan itu aku tahu betul apa yang mau aku ambil kayak gitu. Di satu sisi mungkin aku nunjukin oh ini orang yang kayak pede banget gitu. Cuman fokus di satu aspek ini, nggak yang bingung ke sana ke sini. Misalnya orang bisa ngeliat itu tapi ya juga itu terserah ke teman-teman ya. Dan yang keempat kaitannya tentang answer your short essay question itu concisely but essential. Jadi intinya dari 4 pertanyaan itu sebenarnya kan itu nyambung ya satu sama lain. Teman-teman harus ngelihat bahwa ada benang merahnya antara pertanyaan 1 sampai ke pertanyaan 4 itu. Mereka pengen lihat mereka pengen lihat kapasitas teman-teman untuk mendemonstrasikan, ini jadi lebih dari 50 menit kayaknya. Tapi ya jadi teman-teman harus bisa mendemonstrasikan bahwa your past experience, pengalaman teman-teman yang sudah teman-teman bangun, portfolio teman-teman selama di kuliah atau misalnya selama di tempat kerja, itu bakal provide fundamental foundation for your proposed study. Jadi kalian udah tahu mau ngapain gitu loh untuk di program yang teman-teman bakal ambil. Dan teman-teman sudah tahu juga ngelihat karena teman-teman sudah tahu mau ngapain, teman-teman juga bakal tahu gitu loh, bakal bisa ngejelasin secara clear dan jelas kayak gitu ya. Ilmu yang tadi teman-teman sudah dalamin bahkan sejak dari dulu sampai dan nanti ke depan gitu ya, bakal teman-teman bisa aplikasikan untuk contribute ke karir teman-teman di masa yang akan datang dan development di Indonesia. Aku kasih contoh di kasus aku gitu ya. Jadi misalnya kan kemarin aku fokusnya di development dan isu tentang gender gitu ya. Aku fokus di gender dengan development issues. Aku berangkat dari memang my passion gitu ya bisa dibilang, dan past experience-ku fokusnya di 3 aspek tadi ya. Research-ku, tesis S1-ku juga fokusnya tentang women and representation itu di Myanmar. Fokusnya di ASEAN, dan latar belakang pekerjaanku juga aku di pusat studi ASEAN, sempat magang di pusat studi sosialnya Asia Tenggara di UGM. Jadi aku dan juga at the same time aku punya pengalaman jadi duta ASEAN gitu, the youth ambassador-nya ASEAN di Indonesia. Jadi those connected experiences itu kemudian somehow ngeformulate kayak gitu loh, bahwa ini loh my proposed study di bidang gender and development dengan fokus di Southeast Asian dan dalam konteks di sini Indonesia gitu ya, bakal penting banget. Pertama karena I already have the background kayak gitu ya, kayak I know what I'm doing, dan if I'm doing it kayak gitu ya, I know what I'm gonna do with it kayak gitu loh. Kayak I know what I'm gonna do with my knowledge and for my career at the same time juga for the development in Indonesia. Misalnya, aku selain aku tahu aku sudah develop passion dan past experience-ku di aspek atau di field itu ya, yang kebetulan juga jadi priority field-nya Australia Awards ya, karena Australia Awards juga fokus di bidang itu gitu ya. Jadi aku kemudian bilang misalnya untuk future karirku aku ngejustify bahwa oh iya, kalau aku bawa data gitu dalam esaiku, aku bilang bahwa ternyata kita tahu misalnya isu tentang gender dan di pembangunan itu sangat lacking atau unaddressed di Indonesia, itu karena fakta bahwa misalnya riset di bidang ini aja yang didanain dari Ristek Dikti itu cuma 1, sekian persen dari total dana penelitian di Indonesia. Jadi aku bilang kayak this is a big opportunity gitu for my career, karena aku bisa pakai untuk misalnya meningkatkan penelitian tentang bidang ini di Indonesia. Pertama, itu di satu sisi aku bisa nge-demonstrate bahwa itu bakal help my future career as a researcher gitu kan ya. At the same time, aku juga demonstrate bahwa dengan penelitianku sebagai researcher, aku juga bisa contribute gitu di development di Indonesia. Paham nggak? Jadi, you have to make sure kalau those things are connected gitu loh.
these little dots itu connected dengan apa ya, comprehensive way lah. Walaupun memang uh, nanti pertanyaan yang muncul adalah biasanya ya yang aku encounter selama ngasih acara kayak gini. Terus gimana kalau misalnya udah terlanjur lulus dan nggak punya pengalaman sama sekali atau nggak tahu passionnya mau ngapain gitu kan ya. Terus how do we start again kayak gitu kan. Nah itu mungkin jadi kompleks banget pertanyaannya. Tapi kalau kayak gitu ya aku juga bingung ya mau ngejawab apa. Jadi paling teman-teman cari aja dots yang kira-kira bisa dikonekin. Terus teman-teman package itu sesuai ya dengan baik, dengan indah sedemikian rupa dan itu convincing gitu. Tapi kalau teman-teman sekarang masih di misalnya S1, masih belajar ya, di let's say semester 4, semester 5, karena pas itu aku sudah punya tekad dan niat pengen S2 itu pas aku di semester 4 gitu. Jadi selesai semester 4 itu aku benar-benar kayak make sure bahwa I should make progress. Walaupun that's not applicable to all students gitu ya, tapi lagi-lagi kalau teman-teman memang berminat, punya niat, ya pasti mungkin bisa lakuin juga kayak gitu. Jadi kalau masih di S1 masih belajar, find your passion itu gitu ya. Make sure that you find that little dots dan that you can connect kayak gitu in the future untuk bisa dapat beasiswa. Nah, itu aspeknya. Ya bisa juga misal dalam konteks oh ya S1-nya fokus tentang lingkungan. Terus teman-teman misalnya bisa lihat di Indonesia banyak banget kasus disaster gitu ya. Dan disaster management di Indonesia ini sangat lacking gitu ya. Makanya teman-teman yang belajar disaster dan lingkungan pengen fokus gimana caranya make sure bahwa ada effectiveness dalam disaster management atau mitigation di Indonesia. Dan itu teman-teman bisa bilang kalau ya itu bakal help my future career. Bisa sebagai misalnya orang yang benar-benar langsung terjun langsung gitu ya sebagai aktivis dan organizer gitu dalam hal disaster management, atau juga bisa bantu sebagai researcher yang juga bakal develop research di Indonesia gimana caranya biar bisa buat policy making yang apa make sure bahwa disaster management ini efektif gitu loh. First response-nya itu misalnya sesuai target gitu, siapa yang harus di respon pertama kali dan seterusnya. Jadi aspek lingkungannya di take into account dan seterusnya gitu loh. Itu teman-teman bisa find out your little things lah, little dots itu, dan jadiin suatu hal yang connected. Kalau ini orang yang sempat kasih apa share kayak gini juga sempat bilang kayak cari gerbong keretanya itu jadi kereta beneran gitu loh. Gerbong keretanya itu jadi satu kereta yang utuh. Itu being act strategically ya dalam make a unique application. Nah, kalau yang interview sebenarnya simple aja ya. Kalau teman-teman mungkin sudah biasa di interview, cuman yang beda karena ini interviewnya pakai bahasa Inggris gitu ya. Kalau teman-teman udah punya PD bahasa Inggris, ya mungkin itu juga udah jadi satu apa namanya keunggulan, kayak teman-teman udah nggak perlu takut lagi, nggak perlu grogi lagi gitu ya untuk apa namanya interview dalam bahasa Inggris. Tapi sedikit konteks, pas interview itu ada 2 interviewer, satu orang Indonesia, satu orang Australia. Dua-duanya pasti yang pro di bidangnya. Jadi ya teman-teman nggak ngomong bullshit gitu ya sama mereka. Mereka tahu, mereka masterin isu yang teman-teman bakal pelajarin. Jadi menurutku interview itu lebih ke make sure bahwa itu adalah sebuah discussion, tapi secara professional conduct gitu ya. Teman-teman diskusi flow begitu aja, karena itu bukan structured interview yang kayak siapa namamu, apa pengalamanmu kayak gitu. Tapi mereka bertanya memang berdasarkan respon kita. Jadi kayak apa respon kita itu benar-benar mempengaruhi apa pertanyaan selanjutnya gitu loh. Kalau misalnya teman-teman melebih-lebihkan, ya teman-teman harus ready juga dengan pertanyaan yang bakal muncul selanjutnya. Nah, yang pasti untuk make sure bahwa teman-teman bisa efektif, well prepared gitu ya. Baca lagi aplikasi teman-teman karena itu yang bakal jadi bahan pertanyaannya. Aplikasi AAS-nya teman-teman yang di Oasis itu dibaca jawabannya, jadi disimpan esainya itu. Jangan nanti selesai daftar langsung dibuang atau enggak disimpan dokumennya sama sekali. Dan yang pasti pakailah semua ilmu yang teman-teman punya di bidang itu gitu loh. Jadi jangan nanti kayak malah jatuhnya bluffing, tapi teman-teman setidaknya kalau misalnya bingung ngejawab apa, teman-teman bisa kayak
cari waktu dulu untuk misalnya ngalihin pembicaraan, bilang, oh iya, I think that's a good question, kayak gitu kan ya. Let me think about it, kayak gitu. Oh, I think, kayak teman-teman ngulur waktu, tapi ya at the same time teman-teman try to find out answer-nya seperti apa yang baik. Mungkin aku bisa kasih contoh ya. Pas itu aku ditanya kayak gini, memangnya kamu pengen jadi apa? Aku bilang, sebenarnya cita-citaku pas cita-citaku cuma satu sih, aku bilang. Aku cuma pengen jadi profesor, kataku. Which is super abstract, right? Terus dia bilang, oh ya udah, berarti kalau kamu pengen jadi profesor, berarti kamu juga harus ambil program doktor dong, PhD. Oh ya, of course. Terus yang dia bilang, pertanyaan yang dia langsung tanyakan, lontarkan ke aku adalah, ini shocking sih, kayak what, kata aku, kayak I'm not even graduating gitu ya dari master, tapi dia nanya, kira-kira apa yang bakal jadi topik disertasimu untuk S3? Bro, kayak I'm not even getting the scholarship yet, kayak gitu kan, untuk S2. Dan you already ask me about what I'm gonna do if I'm taking the PhD scholarship, kayak, kayak, kayak itu, kayak, kalau teman-teman nggak well prepared, ya mungkin bakal jadi kagetin ya, bingungin gitu ya. Tapi ya make sure kalau teman-teman resourceful, dalam artian, wah teman-teman punya little dot study, ya teman-teman pakai aja little dot study untuk bisa encounter pertanyaan yang ngagetin kayak gitu gitu. Itu sih mungkin secara umum. I hope it helps gitu ya. Ini some publication yang I'm still working with, sama maksudnya ada berapa yang I'm still working with, tapi I'm done with my thesis. I'm graduating this semester, insya Allah, dan semoga lancar ya teman-teman. Itu aja sih. Amin. Oke. Bikin ke pasti ya. Oke, udah. Thank you Kak Enggak. penjelasannya, Masya Allah. Aku dari tadi ketika Kakak menjelaskan tuh bener ya, sambil sholawat loh. Bener, aku nggak bohong, aku sambil aku sholawatin, kayak teman-teman juga mungkin dari tadi dengar penjelasan dari Kak Amar tuh sambil udah kebayang nih kira-kira kalau misalnya gue mau apply, apa yang harus gue siapin, apa yang harus gue prepare dari sekarang gitu. Nah, sambil Kak Amar ya biar beristirahat dulu, kayaknya karena Kak Amar nih aku dengar dia tadi malam tidak tidur, jadi biarkan dia meneguk segelas kopinya dulu. Sambil teman-teman ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, boleh yang lain juga mau tanya sambil kalian berpikir nih mau nanya apa ya kira-kira ya. Ini aku mau tampilkan satu video lagi. Mungkin Kamar bisa balikin aku jadi hostnya lagi. Oke, thank you. Nah, ini aku akan tampilin video tentang Coach Potato. Ada beberapa informasi yang akan teman-teman dapatin. Seperti tadi yang Kak Amar udah spill, program-program yang atau strategi apa yang harus dipersiapin. Nah, ini Coach Peto punya semua, yang pastinya harganya tuh harga students banget nih. Jadi ini aku akan tampilkan. Kak Amar boleh kasih aku jadi host lagi? Nanti ini akan ada video, cuma 5 menit aja, sambil teman-teman nanti belum, Kak Amar bisa kasihin aku jadi host, biar aku bisa share screen sama teman-teman, supaya belum juga. Supaya nanti teman-teman bisa lihat program apa yang ditawarkan oleh Coach Potato. Sorry, harusnya dari ini sih, dari apa namanya, operatornya. Kayaknya aku nggak Oke, ngerti. oke, oke, Tadi oke. juga aku yang di Oh, enable oke, oke, oke. Sorry, untuk sorry, sorry. Berarti sebentar ya teman-teman ya. Sebentar. Ini videonya nggak lama. sekarang udah bisa nggak ya? Coba Ini sebentar ada ya. multiple participants can Oh, oke, share oke, 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 oke. simultaneously. Oke, oke, oke. Udah. Ya, ya. Sebentar. Silakan dilihat ya teman-teman, ini videonya.
selamat datang di Coach Potato Indonesia. Kalau kalian menonton video ini berarti kalian sedang berada di salah satu event kita dari coachpotato.id. Nah, kenalkan, saya adalah Ria, ketua dari Coach Potato. Apa sih Coach Potato itu? Jadi Coach Potato itu adalah sebuah social enterprise yang berfokus kepada pemberdayaan generasi muda Indonesia melalui capacity building program terkhusus untuk anak muda yang ingin mendapatkan global experience. Melalui apa? Coaching, mentoring, dan workshop. Nah, event kita yang terdekat itu adalah online scholarship coaching batch kelima. Nah, jadi untuk kalian semua yang tertarik untuk ingin mendapatkan global experience, silahkan be part of us. Silahkan bergabung di program kami karena program coaching dan pelatihan kami ini sudah berhasil membantu teman-teman yang ingin dapat global experience mendapatkan beasiswa, yaitu beasiswa Erasmus Plus ke Eropa, Chevening ke Inggris, LPDP ke Australia, Wisely ke Amerika, dan berbagai macam beasiswa lainnya. Nah, kami sangat mengajak dan mengundang teman-teman untuk bergabung bersama kami dan menyusul teman-teman yang sudah berhasil mendapatkan global experience di luar negeri. Oke, apa sih programnya OSC Batch 5 itu? Yuk kita simak. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang online scholarship coaching batch kelima. Apa sih online scholarship coaching itu atau yang biasa disingkat dengan OSC? Nah, sebelum aku jelasin lebih lanjut nih, kita cari tahu dulu ya, apa sih yang menjadi alasan kenapa aplikasi beasiswa kamu itu ditolak? Nah, beberapa di antaranya adalah tujuan yang tidak jelas, juga pilihan yang tidak relevan, persiapan yang dadakan, kayak goreng tahu bulat, dan tidak ada yang memproofread aplikasi kamu. Nah, jadi OSC akan membantu kamu mempersiapkan diri dalam program pembimbingan untuk mendaftar beasiswa. Jadi dalam program ini, kamu akan di-match dengan seorang mentor yang memiliki kesamaan tujuan, pengalaman hidup, dan juga nilai-nilai yang kalian pegang. Program ini lebih dari sekedar persiapan beasiswa. Ini tentang self-transformation, character building, dan capacity building. Bahkan lebih dari itu, ini tentang shaping your life goal, karena kamu akan banyak berdiskusi dengan mentor dan teman-teman yang memiliki impian yang sama ya. Jadi kamu mungkin akan lebih banyak ide dan insight terkait goal yang ingin kamu capai dalam hidup kamu. Kita sudah pernah melakukan program ini. Program ini sudah berjalan selama 4 batch dan saat ini congratulations untuk kalian semua karena kita sedang membuka batch kelima. Nah, apakah kalian akan menjadi bagian dari program ini? Silakan kalian yang jawab. Nah, jadi online scholarship coaching batch kelima ini itu akan berlangsung selama 6 minggu dari 3 Juli sampai 14 Agustus. Jadi kalau kalian ingin mendaftar, silahkan daftar di link ini dan penutupan pendaftarannya adalah 30 Juni 2021. Apa sih yang akan kamu dapatkan selama program ini? Yaitu ini, sebanyak ini, sebanyak ini. Akan ada initial meeting, personal branding, curriculum vitae, midterm gathering, essay writing, reference letter, interview simulation, dan tentunya viral meeting. Nah, bahkan nggak hanya modul, materi, recordings, dan juga mentor yang akan membimbing kamu juga akan mendapatkan handbook yang bisa kamu bawa pulang. Nah, dan yang jadi highlight juga itu adalah personalized consultations. Karena nanti kamu akan memiliki sesi konsultasi yang sangat kamu butuhkan dari mentor yang benar-benar sesuai dengan feedback yang kamu butuhkan dan aplikasi yang kamu persiapkan. Kemudian ini adalah skema coachingnya. Kita punya 2 kelas, yaitu regular class sama private class. Kalau regular class itu akan ada satu mentor yang membimbing 3-5 mentee. Sedangkan di private class itu satu mentor akan membimbing satu mentee. Nah, itu silakan kalian bisa memilih sendiri. Kalian mau ikut regular class atau yang private class. Ini adalah successful mentee yang pernah kita bimbing lewat online scholarship coaching. Kita ada award di LPDP, Erasmus Plus, Chevening, Wisely, dan juga Kemenristek Dikti. Nah, ini adalah beberapa lembaga yang pernah kerjasama bareng kita. Dan untuk kamu yang masih penasaran banget dan serius ingin mendapatkan beasiswa, kamu bisa apply
dan menjadi bagian dari online scholarship coaching batch kelima. Nah, kalau kamu masih penasaran nih dan punya beberapa pertanyaan, kamu bisa email Coach Peteiro, atau kamu juga bisa kontak Rizal, atau kalian juga bisa hubungi kita via Instagram di @coachpeteiro_id. Nah, untuk kamu nih yang serius pingin banget kuliah di luar negeri dengan beasiswa, jangan ragu lagi untuk hubungi kita karena kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai kamu melewatkan kesempatan ini. Oke semuanya, terima kasih. Itulah penjelasan. Semoga sukses dan sampai ketemu.